Selamat datang di webinar Dialog Teologi Sintas Iman bersama Dr. Bambang Nursena. Dalam webinar ini, kita akan membahas berbagai hal mengenai kekristenan dan bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mempertanggungjawabkan iman kita. Berikut adalah cuplikan-cuplikan video dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta webinar yang dilakukan setiap 2 minggu sekali pada hari Kamis jam 7 malam. Bagi Anda yang ingin mendaftar, Anda bisa klik link bit.ly/dialog lintas iman, atau Anda bisa klik link yang terdapat pada caption di bawah ini. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Ya, selamat malam Pak Esra. Ya, malam Ibu. Di sini masih siang Pak, 2:30 siang. Saya Di mana, tinggal Ibu? di Belanda. Di Belanda Pak. Oh ya. Ya. Saya mau bertanya pertama mengenai pencerahan dari Pak Esra. Kapan kesalahan kalender Romawi itu diketahui? Pertama, dan kedua, apa sebabnya? Mungkin Pak Esra bisa menjelaskan ada kesalahan itu dibuat oleh Dionysius dan tidak ada yang memperbaiki. Itu pertama. Dan kedua, mungkin di luar konteks pencerahan malam ini, tapi mungkin saya bisa bertanya sama Pak Esra. Saya waktu itu mendengar videonya dari Pak Bambang Nursena mengenai Tuhan Yesus pergi ke Mesir waktu itu bersama Maria dan Yusuf karena menghindari pembunuhan itu anak-anak. Dan pada saat itu tepat seperti Pak Esra juga bilang kurang lebih umur 2 tahun. Dia mengadakan mukjizat yang pertama di padang gurun itu pada waktu Maria haus dan dia menyuruh pohon korma untuk mengeluarkan buah dan makan. Kenapa itu tidak ada dalam Alkitab kita, tapi ada dalam Alkitab Ortodoks. Jadi maksudnya apa juga? Sekian itu aja yang ada dalam pikiran saya hari ini. Terima kasih Pak Esra untuk jawabannya. Ya, jadi begini, Dionysius Exiguus itu membuat kalender Masehi. Nah, kalau kita lihat pembuatan kalender Masehi ini kan oleh Romawi, ya, karena ini oleh Romawi tak mungkin. Dan kita bisa lihat bahwa Romawi itu sebenarnya awal-awal kekristenan itu adalah suatu kerajaan yang memusuhi kekristenan selama sekitar 400 tahun, dan itu baru berubah setelah Konstantin itu menjadi kerajaan Kristen, karena dia Konstantin menjadi Kristen lalu menjadikan Roma itu menjadikan kekristenan itu menjadi agama resmi di Roma. Nah, karena itulah maka pengaruh kekristenan yang sudah hebat atau sudah besar itulah yang membuat akhirnya kalender Romawi itu disesuaikan dengan waktu kelahiran Yesus. Nah, karena itulah Januari, Februari, Maret dan lain sebagainya itu kan nama-nama dewa di Roma. Jadi itu kalender Romawi. Kenapa sampai kalender Romawi bisa mengikuti atau menempatkan Yesus pada titik sentral? Ya karena Romawi sudah jadi Kristen. Jadi itu terjadi kira-kira sekitar abad yang ke-5 atau abad yang ke-6 ketika Dionysius Exiguus dia melakukan atas perintah kaisar, dia melakukan pembuatan kalender seperti itu. Jadi kira-kira sekitar abad 5 atau abad yang ke-6. Nah, kenapa bikin kesalahan? Karena itu kesalahan kan gini, sebelum kalender itu dibuat, orang Roma itu sudah mempunyai kalender sendiri. Dan perhitungannya itu bukan tahun, kan ini kan kalender Masehi kan taruh Yesus di tengah ya. Baru setelah itu sebelum Yesus disebut sebelum Masehi, setelah Yesus itu setelah Masehi. Nah, itu kan kalender kita. Kalender Romawi yang kita pakai sekarang. Tapi sebelum itu orang Roma sudah mempunyai kalender sendiri, dan kalender sendiri itu titik tengah itu dari tahun pendirian kota Roma. Ya, nah namanya AUC,
urbe condita. Ya, jadi misalnya tahun 15 AUC, artinya tahun 15 sebelum pendirian kota Roma. Tahun 15 setelah pendirian kota Roma. Jadi standarnya adalah pada pendirian kota Roma. Nah, setelah kalender itu dibuat, maka tidak lagi memakai ab urbe condita, tahun pendirian kota Roma, tapi ditempatkan pada Yesus. Nah, Exegius salah. Ya, salah itu adalah kesalahan dengan salah memperhitungkan atau menempatkan ab urbe condita, tahun pendirian kota Roma itu kelebihan 6 itu. Ya, kelebihan 6 itu, sehingga akhirnya belakangan setelah kalender itu sudah dipublikasikan baru dia menyadari kesalahan perhitungan itu. Tetapi sudah terlanjur terpublikasi ke seluruh dunia Romawi pada waktu itu. Sehingga akhirnya ya perubahan itu tidak bisa lagi dibuat karena orang akhirnya sudah lebih mengikuti versi salah itu ketimbang perubahannya yang dibuat. Upaya perubahan sudah dibuat tapi tidak lagi sepopuler dan lebih sulit untuk mensosialisasikan perubahan itu ketimbang apa yang sudah dibuat karena sudah dipakai di seluruh dunia. Ya, itu seperti itu. Lalu yang kedua, soal apa tadi ya? Pernyataan bahwa ketika dalam perjalanan menuju Mesir di padang gurun lalu ada perintah untuk kurma buah, memberikan buah, Pak. Di kitab ortodoks tertulis tapi di kitab kita kok tidak, Pak. Begini, itu memang sebenarnya saya nggak tahu apakah Pak Bambang menyebutnya sebagai Injilnya atau kisahnya orang-orang ortodoks. Kalau menurut saya tidak ya. Karena begini, itu memang kisah seperti itu tuh ada dalam satu Injil. Nah, memang ada banyak informasi tentang masa kecil Yesus ya. Dari Injil-Injil yang sebenarnya kita tidak akui. Misalnya ada Injil Altofulia, lalu ada Pseudo Gospel of Matthew, itu Injil palsu Matius sebenarnya. Lalu ada Gospel of Thomas, Injil Thomas, lalu juga ada beberapa Injil yang lain yang bicara soal itu. Nah, misalnya ya, saya ambil contoh dari kisah yang disampaikan di dalam Injil Altofulia. Ini Injil tentang masa kanak-kanak Yesus dalam bahasa Arab yang memang menceritakan beberapa legenda terkait dengan masa kecil Yesus di Mesir. Nah, Injil itu ditulis tidak lebih dari abad yang ke-5 Masehi. Ya. Dalam Injil itu diceritakan sejumlah peristiwa ajaib tentang Yesus. Misalnya, pada waktu bayi, ketika Yesus berada dalam gendongan Maria, tiba-tiba Yesus berbicara, "Maria, akulah Yesus, putra Allah, firman yang engkau lahirkan menurut perkataan malaikat itu." Lalu juga diceritakan air yang digunakan untuk memandikan Yesus ternyata berkhasiat untuk menyembuhkan seorang gadis yang kena sakit kusta. Lalu dalam perjalanan ke Mesir, di sebuah gurun, Yusuf, Maria, dan Yesus bertemu dengan segerombolan perampok yang dipimpin oleh 2 orang pencuri bernama Titus dan Dumakus atau Dismas. Titus merasa kasihan dengan keluarga ini sehingga Yesus dan Yusuf Maria sehingga dia mengizinkan mereka untuk lanjutkan perjalanan. Tapi itu lalu membuat Dumakus atau Dismas itu menjadi marah. Titus lalu membuat kesepakatan agar Dumakus melepas keluarga kudus itu dan sebagai imbalannya Titus memberikan pada Dumakus uang sebesar 40 drakma, mata uang pada waktu itu. Nah, lalu dalam setelah itu ya keluarga itu pergi, Yesus lalu menubuatkan kepada Maria bahwa 30 tahun yang akan datang dia akan disalibkan di antara 2 perampok itu, yaitu Titus yang diangkat ke surga karena kebaikannya pada orang tuanya pada saat itu. Nanti Titus dan Dumakus inilah 2 penjahat yang mendampingi Yesus di Golgota. Diceritakan juga bahwa setelah peristiwa pertemuan dengan gerombolan perampok itu, Yesus dan orang tuanya berhenti di sebuah pohon kurma. Yesus lalu membuat mujizat sehingga pohon kurma itu mengeluarkan air. Yesus lalu membuat mujizat, pohon kurma itu mengeluarkan air, lalu Maria mencuci baju Yesus di air tersebut dan keringat yang diperas dari baju tersebut membuat minyak balsam muncul di tempat itu. Diceritakan juga dalam Injil itu bahwa sejumlah anak-anak di Mesir itu tidak mau bermain dengan Yesus. Mereka sembunyi dari dia, lalu Yesus bikin mujizat dengan mengubah mereka, anak-anak itu menjadi kambing-kambing berumur 3 tahun.
Nah, karena kasihan pada mereka, Yesus lalu mengubah mereka kembali menjadi manusia, dan mereka akhirnya mau bermain dengan Yesus. Nah, itu isi Injil Al-Tufuliah. Nah, jadi yang saya tidak tahu bagaimana Pak Bambang menjelaskan, tapi yang kalau yang saudara sampaikan itu isi Injil Al-Tufuliah, dan itu sebenarnya adalah Injil palsu. Jadi saya kira bukan Injil yang diterima oleh orang ortodoks, bukan. Tapi mungkin Pak Bambang hanya sekedar menceritakan kisah itu yang merupakan tradisi. Bukan bermaksud bahwa itu adalah Injil yang beliau terima atau beliau percaya. Beliau hanya mengungkapkan ada tradisi-tradisi Injil seperti itu. Nah, nanti Injil-Injil itu Injil-Injil yang muncul, misalnya nanti ketika dalam Injil Thomas, ya, itu menceritakan banyak hal. Injil Thomas itu umur Yesus pada umur 5 tahun, itu apa yang terjadi, Yesus umur 6 tahun, Yesus umur 12 tahun, ya. Nah, kalau kita melihat itu nanti akan terjadi kisah yang sama yang ternyata ada di dalam beberapa surat Al-Qur'an, ya. Misalnya surat Maryam ayat 29-30 itu ternyata sama dengan Injil Al-Tufuliah, di mana dikatakan Maryam berbicara walaupun ketika dia dalam ayunan, Yesus yang dalam ayunan itu berbicara, Maria, aku Yesus putra Allah, firman yang engkau lahirkan menurut pernyataan malaikat itu kan menurut Injil Al-Tufuliah tadi, ya. Itu sama dengan di surat Maryam di Al-Qur'an 29-30. Juga di dalam Injil Thomas dikatakan begini, maka diambillah sedikit tanah lembut, ini Yesus, ya, dan di pematang sungai dan membuat 12 ekor burung pipit. Kemudian Yesus menepukkan telapak tangannya serta berseru pada burung-burung itu sampai berkata, pergi, terbanglah jauh. Maka langsung ada mujizat buat burung-burungan dari tanah liat lalu terbang. Itu ternyata masuk ke dalam Al-Quran surat Ali Imran 349. Jadi sangat kuat dugaan justru Al-Quran mengutip kisah-kisah Yesus yang aneh-aneh itu dari Injil-Injil yang tidak kanonik itu, ya. Nah, itu penelitian sejarahnya seperti itu. Jadi saya kira Pak Bambang hanya mengungkapkan adanya kisah-kisah di dalam Injil-Injil itu, tapi tidak menerima itu sebagai Injil kanonik yang harus kita percayai seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Baru melihat satu sumber yang saya punya, saya mungkin baca sedikit ya supaya saudara bisa tangkap, ya. Begini, inilah penyebab kejanggalan tersebut. Pada zaman itu tahun dalam kekaisaran Roma dihitung dari tahun berdirinya kota Roma. Itu yang saya jelaskan tadi, ya. Tahun Romawi itu disebut sebagai AUC, singkatan dari ab urbe condita, yang berarti sejak berdirinya kota. Kemudian pada abad ke-6, seorang rahib bernama Dionysius Exiguus membuat kalender baru atas perintah Kaisar Justinian. Dia mengganti perhitungan tahun Romawi dengan tahun Masehi yang dimulai dari tahun kelahiran Yesus. Tapi kemudian hari barulah diketahui bahwa dia membuat kekeliruan hitung. Dia menempatkan kelahiran pada tahun 753 AUC, padahal seharusnya pada 749 AUC atau 747 AUC. Kekeliruan itu sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Kita sudah terlanjur menggunakan tahun hasil hitungan Dionysius itu yang sebetulnya adalah perhitungan yang keliru. Ya, itu melengkapi saja penjelasan yang tadi saya berikan dengan perhitungan tahun pendirian kota. Terima kasih Anda sudah menyaksikan cuplikan dialog teologis lintas iman bersama Dr. Bambang Nursena. Jangan lupa segera daftarkan diri Anda dengan klik link bit.ly/dialog lintas iman, atau Anda bisa klik pada link yang ada di caption saat ini juga. So, informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.